memang Demokrat ini establishment-nya itu telat untuk melihat perubahan signifikan di politik Amerika Serikat. Memang politik Amerika Serikat itu berubah gitu. Dulu itu dukungan pada Israel itu sesuatu yang given. Tapi di generasi yang lebih muda, apalagi setelah 2 tahun menyaksikan genosida di live stream, itu tentu saja pandangan tentang Israel berubah dong. Menurut gua sejak Trump menang di 2016 maupun isu yang dia bawa juga menurut gua justru anti well establishment terlebih sisi ekonomi ya. Misalnya dia bilang establishment Republikan maupun Demokrat selama ini ya terlalu bisnis as usual aja, kayak ngambang aja gitu politik, nggak begitu menyentuh. ada. Dan mungkin juga problemnya bukan soal teori politiknya. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif, dan kali ini ada bertiga di sini, ada gue, Sofwan dan juga Nandi, yang selama ini muncul lagi kita. Akhirnya muncul lagi, sangat kalau teman-teman lihat beberapa bulan yang lalu pasti ingat lah ada Nandi. Dan Nandi ini menjadi penting di sini karena kita akan bahas yang agak kiri-kiri hari ini. Yakni terpilihnya Zohran Mamdani sebagai kandidat Partai Demokrat untuk wali kota New York. Tapi kiri-kiri tapi dituduh akan membuat New York jadi Timur Tengah. Jadi Suriah. Suriah. Katanya kekhalifahan komunis. Komunis. Nggak tahu. Itu. Ya, sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter dan juga TikTok di Kontekstual COM. Dan juga kalau mau mendukung langsung Kontekstual bisa lewat Zohran maksudnya, atau mendukung Kontekstual. Ya, oke. Jadi sedikit latar belakang dulu. Zohran Kwame Mamdani, nama lengkapnya itu adalah seorang assemblyman sebelumnya. Jadi kayak DPRD kota lah di New York. Dia masih muda sekali, 33 tahun, dan dia secara identitas adalah seorang Muslim keturunan India dan Afrika. Karena lahirnya di Uganda. Makanya ada Kwame. Ada Kwame dari Kwame Nkrumah ya. Kwame itu nama untuk kayak orang Bali tuh. Kalau gitu? Ada urutan keberapa itu kan namanya sama. Kalau orang sana di beberapa bagian Afrika itu, kalau dia lahir di hari apa, nah itu ada namanya. Gitu. Jadi Kwame itu lahir hari Sabtu. Tapi juga memang karena tapi sangat mungkin bahwa ayahnya kemudian terinspirasi oleh Kwame Nkrumah juga. Iya. Walaupun Kwame itu nama normal karena ayahnya ini seorang pemikir dan intelektual dari Columbia University yang banyak menulis soal pasca kolonialisme juga ya. Tulisannya bagus tuh, Neither Settler Nor Native atau Good Muslim Bad Muslim. Jadi semua yang dia tulis itu sekarang diaplikasikan untuk menuduh anaknya. Jadi good Muslim dan Muslim gitu. Terus anaknya bilang my father write this. Dan ibunya juga terkenal karena ibunya direktur film gitu ya. Mira Nair namanya. Cuman gue belum nonton film dia, jadi gue belum bisa komen lebih lanjut. Nah, tapi kenapa kemenangan ini menjadi cukup fenomenal ya, dan bahkan ikut dibicarakan juga di Indonesia dan jadi pembicaraan besar di Amerika Serikat, karena ya Zohran Mamdani ini berasal sebagai bagian dari Partai Demokrat. Dia berasal dari sayap kirinya lah kalau bisa kita bilang, yakni dari kelompok Democratic Socialist gitu. Democratic Socialist, dan dia membawakan kampanye grassroots yang sangat berfokus pada isu-isu ekonomi ya, seperti isu-isu affordability terkait biaya hidup, transportasi, dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan kampanye as usual gitu kan, karena kadang-kadang kan taken for granted gitu antara Demokrat dan Republikan, dan seperti politics as usual. Dan sedikit hal yang baru ini, dia sangat fresh, sangat mendengarkan concern-concern dari masyarakat, dan kemudian dia juga dari posisinya itu dia melawan establishment dari Partai Demokrat yang kita tahu sangat pro corporate, dan juga posisi-posisinya dalam banyak hal seperti dalam isu luar negeri juga kayak dalam Israel dan Palestina itu kerap
ya tidak merefleksikan konstituennya gitu yang sekarang semakin kritis terhadap perang Israel terhadap di Gaza gitu. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama or maybe just your take gitu. Kira-kira kenapa Zohran bisa pull off kemenangan di primary Partai Demokrat di New York? Ya, menurut gue ada beberapa faktor ya. Pertama tentu faktor individu sendiri gitu ya. Si Zohran ini sendiri ada faktor yang membuatnya memang menjadi figur yang sangat menarik secara individu gitu ya. Dia orang yang bisa mudah engage dengan orang ya. Dia kemudian kalau kita lihat kampanyenya dia bisa membuat kampanye yang resonate dengan masyarakatnya gitu loh. Jadi dia ngobrol dengan banyak orang itu santai aja gitu. Jadi ada banyak komentar misalnya di kampanyenya itu ini untuk pertama kalinya jalanan New York itu dipenuhi dengan semangat kampanye itu. Karena apa? Karena si Zohran beneran datang satu-satu ke neighborhoods, ke komunitas-komunitas gitu ya untuk kemudian melakukan kampanye gitu ya, kayak belusukan ya. Betul. Gak masuk ke got ya. Kayak belusukan tapi bukan masuk ke got. Belusukannya adalah dengan ngobrol, concernnya mendengarkan apa, terus kita mau ngapain gitu ya. Dia misalnya kemudian ngobrol sama komunitas imigran India, keturunan India, Cina gitu. Bahkan terakhir kan sama komunitas Yahudi juga gitu kan. Dan jadi memang ada faktor individu. Dia menyampaikan pendapatnya dengan sangat baik. Dia bisa berdebat, dia approachable, dia ganteng. Ini juga faktor yang sangat penting gitu ya. Senyum terus. Iya. Jadi sampai ada pas menjelang kampanye terakhir itu kan media-media kan nyari foto dia yang paling mengerikan gitu kan, yang serem gitu kan ya buat kayak biar kayak villain gitu kan. Tapi malah direspon oleh publik, malah dibelain gitu lah. Jadi ketika establishment itu akhirnya nyerang semua, kan New York Times saja sampai menurunkan laporan-laporan yang intinya tidak mengendorse Mamdani gitu kan, tapi malah sama pembaca-pembacanya, karena New York Times itu kan traditionally Demokrat kan ya, itu malah kemudian belain. Jadi ada faktor individu. Kedua, menurut gue ada faktor memang kemarahan pada establishment Demokrat ya. Jadi Demokrat ini kan sudah bertahun-tahun ya itu mengambil posisi sentris yang semakin ke tengah, atau bahkan bukan semakin ke tengah, semakin ke kanan, dengan alasan bahwa kalau kita nggak semakin ke kanan, kalau kita nggak semakin mengikuti Republikan yang makin ke kanan, kita akan kehilangan basis pendukung. Karena menurut establishment Demokrat ya itu zamannya, spirit zamannya mungkin kayak gitu. Kita harus nangkep yang tengah, karena di Republikan ada yang capek juga sama terlalu kanannya. Jadi yang harus dicari adalah kita nyari yang tengah-tengah, jangan sampai ke yang kiri. Walaupun yang kiri ini biasanya punya mobilisasi yang lebih kuat kan. Kayak dulu Bernie Sanders itu pas pemilihan presiden mau mengajukan dari Demokrat itu kan dia sebenarnya rising-nya cepat gitu ya, tapi kemudian dia tidak disukai establishment kan ya. Alasannya persis karena kalau Demokrat kemudian yang maju itu dianggap terlalu kiri, terlalu radikal, yang tengah pada kabur dan pasti ke kanan, pasti ke Republikan gitu kan. Inilah yang kemudian membuat Demokrat malah makin ke tengah atau bahkan makin ke kanan gitu. Yang ternyata tidak berhasil juga gitu. Jadi Demokratnya sudah ke kanan, dan bagi banyak yang ada di Demokrat itu artinya mengkompromikan prinsip gitu ya. Karena kemudian ke kanan itu kan artinya appeasing beberapa hal yang sifatnya prinsipil. Ya misalnya kemudian jadi yang paling jelas, yang paling kelihatan misalnya soal Gaza gitu kan. Soal misalnya immigration ya, soal orang asing gitu ya, dan seterusnya. Nah itu makin mendekati
ke posisi kanan yang misalnya melihat imigrasi sebagai masalah, ya kemudian melihat bahwa kebijakan-kebijakan radikal ekonomi misalnya itu juga tidak mungkin dilakukan, sehingga yang dilakukan adalah kalaupun ada peran negara yang terbatas gitu. Faktor yang kedua adalah kemarahan kepada establishment Demokrat sendiri gitu ya, karena Demokrat semakin kesini itu semakin ke kanan gitu. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Republikan makin ke kanan, maka ada pasar di tengah nih yang bisa diambil. Jadi Republikannya makin kayak Trump kan, makin MAGA, America First. Demokrat ini bukannya menyeimbangkan, tapi berpikir bahwa kita malah harus ke tengah nih supaya kita menang. Sehingga mereka malah dalam beberapa hal mengikuti alunan nada yang dinyanyikan oleh kelompok-kelompok sayap kanan ini gitu kan. Ini kan misalnya kelihatan bagaimana establishment Demokrat ini tidak menghendaki kelompok-kelompok atau orang-orang yang diasosiasikan dengan gerakan-gerakan progresif. Ya, misalnya yang ingin melakukan perubahan kebijakan yang signifikan, misalnya dalam hal jaminan kesehatan, ya kan? Karena nanti kalau kita jaminan kesehatannya terlalu sosialis, misalnya terlalu banyak peran negara bantuin orang miskin, maka nanti yang Republikan yang sebenarnya kecewa sama orang-orang kayak Trump itu nggak jadi ke Demokrat, karena ya sudahlah mendingan sama Trump. Terlalu radikal juga walaupun dia orang rasis daripada ke komunis gitu, mendingan fasis daripada komunis gitu kan, kalau kekhawatiran yang tengah-tengah itu akan mikir begitu. Jadi dengan argumen semacam ini para konsultan politik Demokrat dan establishment Demokrat kemudian menghentikan seluruh kekuatan-kekuatan progresif di dalam Demokrat sendiri gitu. Jadi faksi-faksi progresif ini kan biasanya kapasitas mobilisasinya lebih jago ya, lebih militan. Ya kalau kita lihat misalnya di primary-nya Demokrat dulu kan sempat Bernie Sanders ya naik. Ini seorang Yahudi progresif sayap kiri. Sayangnya memang agak sepuh ya, udah tua. Tapi dia sempat naik tinggi kan di primary gitu. Dia baru kemudian kalah setelah establishment Demokrat itu kan menggunakan berbagai modal ya dipotong dalam mekanisme partai itu untuk kemudian membuat Bernie nggak bisa maju. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau Bernie yang maju dia dianggap terlalu radikal. Itu Demokrat nggak bisa nangkep yang tengah malah pergi ke MAGA dan seterusnya gitu. Dan kehilangan donor-donor corporate-nya. Ya, nah itu alasan yang nggak disebut kan. Alasan yang disebut adalah kita nggak mau terlalu radikal supaya kita bisa jadi rumah besar untuk Amerika yang beragam gitu kan. Bahkan kemarin pas kampanye Trump kan, akhirnya kan setelah Bernie kalah yang dipilih adalah Biden, tapi kemudian Biden kelihatan keteteran, akhirnya Kamala. Salah satu yang dilakukan adalah malah justru mendatangkan dan mendatangi orang-orang Republikan kan, yang dianggap Republikan tapi nggak srek sama Trump. Iya, Republikan tapi anti Trump gitu. Ya, tapi strategi seperti ini apakah bekerja? Enggak. Buktinya malah mengantarkan Donald Trump pada kemenangan yang kedua gitu kan ya. Jadi yang pertama tadi faktor karismatik dari si Zohrannya sendiri. Jadi walaupun tadi ada kekecewaan pada partai, kalau nggak ada figurnya yang kuat juga nggak bisa dimobilisasi kan. Kemudian kedua adalah kekecewaan pada establishment Demokrat. Dan yang ketiga kekecewaan pada establishment Demokrat ini juga kemudian bertautan dengan problem-problem policy yang mereka hadapi. Problem policy domestik misalnya, Demokrat banyak ngomongin hal-hal yang sifatnya besar. Misalnya mereka takut mengambil kebijakan yang radikal, sehingga sikap mereka seringkali susah dibedakan sama Republikan atau bahkan sama Trump. Kemarin misalnya kalau yang kita lihat sekarang ya, misalnya perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh Trump, Big Beautiful Bill, itu cuma usul ganti nama doang, gitu, dengan pidato yang 9 jam yang sangat panjang, tapi tidak ada
perlawanan yang kelihatan terlalu serius gitu kan. Lalu soal Israel menyerang Iran kemarin gitu kan, bahkan nggak ada oposisi yang terlalu signifikan gitu. Jadi ada banyak kebijakan yang kemudian konstituen Demokrat itu merasa dikecewakan gitu. Katanya oke lah kita tahan sekarang, tapi kemudian supaya yang penting kita menang, kita mencegah Trump menang. Tapi ternyata kalah juga gitu, sudah mengkompromikan prinsip, secara elektoral kalah juga. Kenapa nggak kita coba yang sekalian yang memang sesuai dengan prinsip? Let's see apakah publik beneran seperti yang dikhawatirkan atau justru kalau berpegang pada prinsip justru menang gitu kan. Nah ini yang kemudian dalam aspek policy ini Zohran menonjol satu karena dia tackle isu-isu yang real dihadapi oleh orang-orang New York kan. Platform atau policy vision yang dia tonjolkan kan adalah soal misalnya bagaimana uang sewa rumah gitu ya. Freeze the rent. Ya itu kan sekarang mahal sekali karena dikendalikan sama industri penyewaan itu kan. Jadi para pemilik properti gitu ya dan perusahaan properti gitu ya, sehingga kemudian mereka yang menyewa itu seringkali memiliki daya tawar yang rendah untuk kemudian menentukan rentnya, karena mereka ya ini namanya New York, semua orang mau di sini gitu kan. Saya naikin setinggi apapun ya serahkan pada pasar gitu. Sementara banyak penduduk New York kemudian merasa bahwa harganya terlalu tinggi, makanya kemudian dia mengusulkan misalnya freeze the rent gitu kan. Bagaimana caranya misalnya dia bisa menjadi lebih affordable yang kemudian bisa dijangkau oleh penduduk New York yang kebanyakan. Lalu bahkan kampanye yang sangat sederhana soal biaya hidup, kayak kemarin salah satu kampanye itu kebab gitu. Iya kan dia menggambarkan $8 again. Tadinya berapa gitu, sekarang lihat sekarang jadi berapa gitu. Kenapa bisa begini? Ya karena misalnya mekanisme industrinya begini gitu, sehingga kalau nanti saya jadi kita akan bisa menurunkan harganya jadi sekian gitu. Jadi kenapa mahal kan karena ada sewa menyewa izin gitu kan ya. Jadi ada yang punya izin, yang punya izin nggak punya usaha di subkon lagi sehingga kemudian harganya mahal gitu. Dan dia mau beresin administrasinya sehingga yang jualan adalah yang langsung akan jualan di situ gitu kan, sehingga harganya bisa lebih murah. Ini kan hal yang real konkret gitu ya untuk kelihatan. Lalu misalnya yang lain lagi adalah soal dia mau menyediakan supermarket yang kemudian dijalankan oleh pemerintah gitu, karena selama ini supermarketnya misalnya dijalankan oleh pasar, harganya itu dinaikin karena kemudian si supermarket ini kan ada jaringannya dan ada monopolinya kan, jadi mereka kemudian menentukan harganya tinggi. Nah walaupun ini kemudian akan jadi titik contention yang keras juga kan, karena dalam tradisi berpikir liberal kalau kemudian pemerintah campur tangan kan malah mendistorsi pasar gitu ya, harganya malah jadi akan ditekan, tapi kemudian dia akan membuat produksi misalnya barang-barang itu jadi akan tidak ekonomis, sehingga banyak orang nanti akan malah keluar dari bisnis itu, nanti malah orang pada nggak punya duit gitu kan. Tapi kalau dalam posisi Mamdani ya justru yang dilakukan bukan mendistorsi pasar, yang mendistorsi itu justru praktik price gouging karena kendali yang timpang, karena pasar yang tidak sempurna yang didominasi oleh para pemilik kapital yang punya supermarket itu, sehingga harganya bisa suka-suka mereka. Justru negara bukan kemudian membuat harganya jadi tidak sesuai, justru dibuat sesuai, terhindar dari price gouging tadi, sehingga yang lain mau ikut kompetitif yang sebenarnya nggak rugi juga gitu kan. Nah jadi ini isu-isu yang kemudian bersentuhan langsung dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat. Dan satu lagi yang sangat penting adalah Gaza tentu saja. Iya. Jadi mau disebut seperti apapun, Gaza ini
Palestina ini menjadi isu yang sangat penting baik di kalangan pendukungnya Zohran maupun para pembencinya Zohran gitu ya. Karena justru kemudian ini menarik sekali karena berbeda dari mainstream Demokrat yang selalu hati-hati kalau ngomongin soal Palestina gitu ya. Dia terus terang aja gitu loh. Ya memang Israel melakukan kejahatan, memang ya kejahatan itu harus dihentikan. Bahkan kalau ditanya Netanyahu kalau masuk ke sini akan ditangkap atau enggak, ya ditangkap, mau jelas hukum internasionalnya, dia ada arrest warrant-nya sama ICC gitu kan. Clear gitu ya. Bahkan ketika dituduh apakah Anda antisemit kan, dia kan dengan jelas saya nggak antisemit gitu ya. Yang dia inginkan kan ya equality untuk semuanya gitu kan. Bahkan salah satu yang menarik itu perdebatan wali kota New York itu kan ditanya kunjungan luar negeri pertama yang akan dilakukan untuk semuanya. Semuanya ingin menunjukkan loyalitas pada Israel dan saya mau di New York aja gitu. I will serve Jewish in New York. Jadi bukan saya. I will meet Jewish in the all 5 boroughs. Jadi clear, tidak, walaupun ditekan sedemikian rupa oleh establishment, oleh media, dia nggak mundur gitu. Ternyata berprinsip itu malah bisa membuat orang percaya dan mau mendukung loh gitu kan. Dan menarik posisinya soal Palestina, soal Gaza ini juga menunjukkan bahwa memang Demokrat ini establishmentnya itu telat untuk melihat perubahan signifikan di politik Amerika Serikat. Memang politik Amerika Serikat itu berubah gitu. Dulu itu dukungan pada Israel itu sesuatu yang given. Tapi di generasi yang lebih muda, apalagi setelah 2 tahun menyaksikan genosida di live stream, itu tentu saja pandangan tentang Israel berubah dong gitu ya. Dan Demokrat itu karena elitnya itu sudah terlanjur terikat terlalu kencang dengan IPAC, dengan lobby Zionis, itu nggak bisa keluar dari situ. Sementara ini kemarahan di bawah itu kan sangat luar biasa gitu. Buat banyak anak muda, Gaza itu litmus test untuk moral gitu loh. Lu itu manusia yang punya conscience atau enggak gitu loh. Kalau lu lihat anak-anak dibunuhin, rumah sakit dihancurin, dokter-dokter ditarget secara khusus gitu ya. Kalau lu masih belain yang melakukan itu dengan alasan greatest ally gitu kan, mencegah antisemitisme dan seterusnya, lu nggak punya conscience, nggak punya moral kompas yang benar gitu loh. Dan punya moral kompas yang benar itu, walaupun dia nggak akan ngaruh langsung ke policy Amerika Serikat di Timur Tengah menurut banyak pemilih, karena dia punya moral kompas yang benar, dia akan memerintah New York dengan moral kompas yang benar gitu. Kalau di isu yang sulit saja dia berani mempertahankan prinsipnya, dia akan berani bertarung untuk prinsipnya di isu-isu yang berhadapan dengan kepentingan gue semua gitu loh. Jadi orang justru akan lebih trust gitu. Nah, jadi faktor-faktor ini, jadi individu, kekecewaan pada elit Demokrat, dan pilihan-pilihan kebijakan yang resonate dengan para pemilih. Benar. Nah, jadi kan emang Demokrat ini terlalu banyak berteori lah, teori-teori spektrum kanan, kiri, tengah segala macam, tapi ya nggak justru address concern atau bahkan tren dari kebanyakan teori tapi nggak dengar konstituennya sendiri. Iya, karena teori kan justifikasi praktis doang itu dia ini. Tapi bagaimanapun juga maksudnya to give some nuance sebenarnya, tapi Zohran juga mengkomunikasikan dengan cara mengkomunikasikan dengan baik not in the sense of dia fluent doang, tapi juga memberikannya bungkusnya keren. Ya, bungkusnya keren dan mudah dipahami juga dalam konteks Amerika Serikat. Jadi sebenarnya when you hear him talking gitu, nggak kelihatan kayak radical socialist, radical komunis juga. Setelah dia propose naikin pajak di New York gitu kan, terutama pajak to the top 1%. Kalau lo ngasilin lebih dari $1 million a year gitu kan. Nah, tapi dia propose naik tax kita ya dari sekian
sampai ke tingkat sosialis utopia New Jersey gitu loh, yang mana itu negara bagian tetangganya gitu. Jadi sebenarnya emang dia highlight kalau di sini ya terlalu rendah gitu, dan terlalu friendly terhadap orang-orang ya, terhadap para billionaire itu. Ataupun di Israel juga sebenarnya dia waktu didorong-dorong akhirnya ya, that Israel has right to exist gitu kan. Dia akhirnya ya kayak semacam concede ya, tapi as a state with equal rights gitu kan. Yang mana sebenarnya itu bahasa yang mudah dipahami oleh liberal mainstream di Amerika gitu kan. That fact ya, Israel is not currently a state with equal rights gitu, tapi negara apartheid gitu. Jadi gitu loh, not your typical yang radikal sosialis kebetulan dapat panggung. Tapi emang benar-benar orang yang matang gitu ya, politisi yang matang secara majunya gitu. Intellectually radical, tapi communicatively friendly. Gitu. Communicatively friendly. Nah itu kata kunci yang penting gitu. Jadi bukan potong kepala para bilioner gitu kan, tetapi misalnya tapi misalnya ini terlalu rendah sehingga biaya hidup kita susah gitu kan, maka biar agak lebih gampang ya naikin dikit gitu kan. Jadi secara pemikiran posisinya jelas, prinsipal gitu ya, tetapi cara dia mengkomunikasikannya itu make sense gitu ya. Oke. Kemudian ya mungkin kita masuk dulu ke fokusnya di beberapa policy proposalnya gitu ya, yang mana emang mungkin dalam konteks Amerika Serikat ya itu cukup radikal gitu ya, kayak freeze the rent, government run supermarket segala macam. Nah tapi apakah ini sesuatu yang kemudian benar-benar bisa menyelesaikan dari masyarakat, dari masalah-masalah masyarakat, dan kenapa kira-kira itu, apakah itu berkontribusi terhadap kemenangan dari Zohran itu sendiri gitu, ketimbang misalnya ya dia dari Demokrat yang sebelumnya misalnya kita bilang lebih banyak main misalnya di isu ya identity gitu kan, fokusnya kepada orang-orang yang sebagai identitas, sebagai black, sebagai LGBTQ, sebagai lain sebagainya. Karena kebijakan ekonominya nggak ada, yang bersentuhan sama kehidupan sosial nggak ada, maka yang dimainin sama establishment Demokrat adalah yang membedakannya dengan Republikan adalah aspek identitas doang. Kan? Gimana Nandi? Ya kalau ditanya seperti itu, menurut gue itu masih berhubungan dengan yang pertama ya, soal apakah isu-isu ekonomi kemudian menjadi salah satu faktor yang cukup memenangkan Zohran. Menurut gue iya ya, karena sebenarnya kalau kita lihat ekonomi Amerika kan tadi finance led ya, dan di sisi lain menurut gue persoalan paling utama di situ, satu, utang tambah banyak tapi upah tidak naik gitu. Itu sempat ada datanya tuh, upah pekerja Amerika kan, itu yang bikin yang semenjak zaman Reagan makin jauh ya, makanya terus gitu kan, upah terus begitu, dan wage stagnation kan rumah makin mahal dan seterusnya, dan itu di cover dengan utang kan, dan itu sebenarnya jadi concern banyak masyarakat Amerika sebenarnya. Dan menurut gua sejak Trump menang di 2016 maupun isu yang dia bawa juga menurut gua justru anti well establishment, terlebih sisi ekonomi ya, misalnya dia bilang make America great again, fokus ke Amerika dan seterusnya. Jadi sebenarnya gua tuh sebenarnya agak tidak mengerti ini Demokrat ini berteori berangkat dari realitas yang mana begitu loh, sampai mereka takut untuk mengadres isu seperti itu gitu ya. Jadi ketika misalnya Zohran kemudian mengcover itu, ada satu tulisan di Jacobin itu jelas judulnya Demokrat, this is how you win your voters. Terus begitu kan tulisan Jacobin itu, maksudnya ya kalau Jacobin pasti begitu. Iya, maksud gua teorinya Jacobin begitu. Tapi poin gua adalah apakah isu itu kemudian memenangkan dia? Iya, dan bahkan itu lintas identitas gitu kan. Sesuatu yang kalau kita lihat berusaha dimainkan sama orang kayak mayor yang sekarang, yang siapa sih, Eric Adams kulit hitam itu kan, yang kayak maksudnya yang kulit hitam saja dia berusaha untuk kemudian dia tidak mengerti isu ekonomi dan seterusnya gitu kan, karena dia orang yang kaya dan seterusnya, tapi dan dia mencoba mengcover voters kulit hitam gitu. Tapi kalau kita lihat ternyata mengcover banyak lintas identitas ya, yang gay, yang Cina, apa segala macam. Jadi menurut gue itu menarik sekali kan, dituduh mau menegakkan syariah tapi juga ikut pride parade. Itu makanya ini crumbling semua itu. Apa ini gitu. Tidak koheren tuduhan-tuduhannya kan.
Ya jadi menurut gue sih kalau apakah isu ekonominya itu menurut gue sangat ini. Cuman mungkin apakah gue sih gak mengkaji secara serius apakah itu realistis apa enggak ya. Tapi sebagai janji politik ya gue kalau sebagai voters terus dia lebih banyak mendengarkan gue, wah itu pasti akan resonansinya sangat kuat begitu. Iya dan ini menarik tadi yang lu bilang dan nyambungin sama soal Trump ya. Trump ini kalau dilihat juga sebenarnya outside establishment. Mirip-mirip. Dan kampanyenya juga address real concern walaupun dia menjawabnya dengan teori konspirasi dan macam-macam kan. Dia menjawabnya misalnya dengan karena ada globalis gitu kan yang kemudian menjejalkan wokeism, kemudian menjejalkan beda teori. Tapi sama problem yang sama. Tapi problem yang dihadapi sama bahwa harga barang-barang makin mahal, gaji makin, tapi dia menjelaskannya dengan menyebutkan kenapa lapangan pekerjaan hilang, karena di industri ya karena Amerika Serikat nggak lagi bangun industri. Kenapa? Karena presiden sebelumnya goblok gitu kan, sehingga industrinya pindah keluar. Jadi sekarang dia mau bawa lagi industrinya masuk ke dalam gitu kan, terus dengan tarif dan seterusnya. Tapi sama betul dia address keresahan yang ada, walaupun jawabannya tadi berbeda gitu. Jawabannya adalah karena tadi global, ada skenario globalis, ada misalnya serangan kaum imigran yang kemudian mengambil seluruh pekerjaan kita gitu kan. Tapi concern bahwa ada problem di dalam employment, ada problem di dalam wage, dalam gaji, dalam kehidupan yang semakin sulit itu real gitu. Itu yang tidak diadres oleh establishment di partai-partai di Amerika Serikat, terutama Demokrat gitu ya. Namanya populisme kan perlu ada musuhnya dulu gitu. Masalahnya kalau sama Trump ini dibikin marah ke imigran tapi marah doang, habis itu solusinya nggak terpecahkan. Kalau Zohran ini kan ada marahnya juga kayak ke billionaire sebenarnya, ke landlord. Tapi kalau buat kritikusnya Zohran itu sama juga kan, konspirasi juga bahwa ada dominasi dari billionaire. Tapi lebih make sense. Teorinya lebih jelas. Bukan QAnon gitu. Ya kalau dari sisi kiri kan ya memang make sense. Kalau dari sisi kiri kalau dari sisi kanan kan dilihat ya ini konspirasi juga gitu kan. Ya sebenarnya ya in a way ya tetap demokrasi in action gitu ya. Karena ya tadi establishment Republikan maupun Demokrat selama ini ya terlalu bisnis as usual aja, kayak ngambang aja gitu politik, nggak begitu ada. Dan mungkin juga problemnya bukan soal teori politiknya gitu, justru teori politik adalah function dari kondisi struktural kan. Jadi kenapa establishment Demokrat itu misalnya berteori bahwa kita perlu ke tengah, jauhi teori-teori yang bisa membuat pemilih tengah atau kanan menjauh gitu kan. Itu kan sebenarnya justifikasi aja. Kalau kita lebih jauh kan, berarti sebenarnya apa? Sebenarnya ya karena establishment Demokrat itu sudah menjadi bagian dari elit yang kemudian menikmati sistem ekonomi Amerika Serikat yang timpang itu gitu loh. Benar. Jadi kalau mau dibaca ya karena Demokrat dan Republikan itu elitnya sebenarnya sudah bagian dari struktur ekonomi politik yang sama gitu loh. Betul. Sehingga gagasan-gagasan yang mengganggu itu ya pasti dijauhkan. Kalau penjelasannya cuma teori politik, harusnya kemenangan Zohran ini membuat elit Demokrat berefleksi, atau bermuhasabah dan kemudian mengadopsinya. Ini bisa loh menang begini gitu kan. Tapi kalau reaksi dari elit Demokrat justru adalah memusuhi kadernya sendiri yang kemudian berhasil menang against all odds, Zohran itu memulai dengan popularitas dan visibilitas yang sangat minim loh. Di pos awal 1%. Bahkan sampai hari-hari terakhir itu masih di bawah Andrew Cuomo musuhnya. Baru di hari terakhir ternyata malah menang dengan selisih yang signifikan gitu loh. Jadi Jadi sebenarnya kalau saya jadi elit Demokrat, kalau problemnya adalah soal teori politik gimana caranya menang, saya malah akan melihat terima kasih Zohran, gitu kan? Ini memberikan rumus baru untuk menang, gitu kan? Running presiden Sayangnya, jangan-jangan masalahnya bukan teori politik yang salah. Jangan-jangan teori politiknya itu memang dibuat begitu karena establishmentnya berada di dalam kondisi dia nggak bisa memilih
kebijakan-kebijakan yang lain karena dia sudah sangat terikat dengan kepentingan dari elit-elit Amerika Serikat yang menanamkan investasi baik ke Republikan maupun ke Demokrat. Gitu. Jadi kalau tesis ini yang benar, maka kita lihat yang akan dilakukan oleh elit Demokrat adalah akan justru menyerang dan menjegal calonnya sendiri, gitu kan? Misalnya Demokrat kan biasanya dia membungkam kritik-kritik dari kelompok-kelompok kiri dengan vote blue no matter what, kan? No matter who, ya. Vote blue no matter who, ya. Pilih yang biru, pilih Demokrat siapapun dia, walaupun kalian nggak suka karena dia agak terlalu kanan, pilih dong, kan udah menang di primary gitu kan. Ya selama ini yang kiri-kiri didisiplinkan dengan begitu biar pada ikut. Nah sekarang giliran yang menang itu nggak disukai establishment, ternyata vote blue no matter who-nya nggak berlaku. Jadi vote blue no matter who kalau gue yang menang gitu loh. Kalau yang bukan gue nggak boleh gitu kan. Sampai sekarang kan para congressman ya, dengan congressman dari Demokrat yang asal New York itu nggak ada yang memberikan endorsement kan? Kebanyakan nggak, karena kebanyakan emang yang pro corporate establishment banget lah. Iya, jadi nggak vote blue no matter who kan? Harusnya kan primary udah jelas menang di partai itu yang dikatakan konstituennya apa, harusnya semuanya dukung dong, apapun perbedaan politik mereka. Mereka kan memperlakukan orang lain begitu, maksudnya ketika yang menang misalnya bukan Bernie, orang-orang Bernie kan disuruh ya udah memang Bernie kalah, ayo dukung Kamala apapun yang terjadi gitu kan, dukung Biden apapun yang terjadi gitu. Tapi begitu yang menang bukan bagian dari establishment, itu nggak berlaku gitu. Dan bahkan Cuomo mau maju independen lagi. Bahkan Eric Adams juga maju independen sendiri gitu. Jadi ya ini hipokrisi yang luar biasa yang sebenarnya merefleksikan bahwa masalahnya mungkin bukan Demokrat itu nggak tahu caranya menang. Problemnya memang Demokrat itu sudah menjadi bagian dari sistem ekonomi politik yang sedang beroperasi sehingga mereka nggak mau melakukan membuka ruang bagi perubahan-perubahan. Oke. Ya tapi satu hal yang mungkin ini itu dampak bagi politik Amerika Serikat lebih luas gitu ya. Karena satu hal yang noticeable dari semua isu itu ya kita soal rent, soal Gaza dan soal yang lainnya ini kan bahwa ini meskipun cross section ya di society, tapi yang paling energis itu kan adalah yang muda gitu. Yang dia berada di bawah 40 tahun lah. Itu karena itu turnoutnya naik tinggi sekali di New York gitu kan. Nah ini menjadi isu yang cukup generasional sebenarnya kan, karena emang buat yang muda itu yang masih ngekos gitu kan, yang muda juga yang lebih aware dengan sosial media dan juga ya soal Israel di Gaza. Nah ini secara long term kira-kira bagaimana gitu? Apakah ini menjadi suatu tipping point bagi politik di Amerika Serikat atau enggak? Gimana, Andi? Ya kalau tipping point sih mungkin aja sih ya. Cuman mungkin akan jadi yang jadi concern utama tuh tereksposnya mereka dengan isu ya. Kalau gue lihat anak-anak muda Amerika, kalau kita lihat kayak Zoran juga kan sebenarnya bagian dari anak muda itu. Iya, masih muda. Bagian dari anak muda itu. Dan kalau kita lihat di vis-a-viskan dengan isu-isu konservatisme, justru anak muda menurut gue jauh dari isu itu ya. Terlebih kalau di New York misalnya. Dan apakah itu akan kemudian menjadi isu yang menentukan di peta perpolitikan Amerika? Gue pikir sangat ya. Cuman lagi-lagi, kalau gue sih kalau soal voters apa segala macam ya pasti berubah soal anak mudanya. Ya karena pasti kan mereka jadi lebih dominan nanti beberapa tahun ke depan dan seterusnya. Tapi apakah itu turn out menjadi satu situasi yang signifikan untuk perubahan politik Amerika? Menurut gue itu perlu sesuatu yang jauh lebih terorganisir menurut gue ya. Kalau anak mudanya misalnya cuman, ya gue sih kalau gue nggak tahu, gue nggak paham betul politik anak muda sana ya. Tapi kalau gue lihat gambaran besarnya yang beredar di Twitter, ya mungkin gara-gara Twitter juga ya, tapi sangat woke gitu loh. Apakah dia, dan kalau dia cuman tidak terorganisir, ya jadi jadi jualan politik aja misalnya. Siapapun misalnya politisi selanjutnya dia menjual isu-isu yang sama seperti Zoran misalnya,
tapi kemudian ketika dia naik karena scattered anak muda ini, terus jatuhnya mungkin antipati terhadap politik gitu kan, karena tidak dijalankan oleh misalnya dia ngomong A terus pas jadi pemimpin kayak Trump gitu kan, tidak bisa melawan gitu loh. Nah sementara kalau kita lihat logika geraknya kebijakan publik itu kan tidak selalu sesuai dengan aspirasi gitu. Bisa saja dia karena tertanam dalam satu struktur ekonomi politik begitu. Nah, jadi ya apakah dia signifikan dalam penentuan vote aja menurut gue. Tapi kalau soal dia ada perubahan kebijakan apa, itu menurut gue harus lebih itu sangat ditentukan oleh movement seberapa ya. Jadi nggak bisa sendirian gitu kan. Iya, tidak bisa mengandalkan sosmed doang. Ya benar-benar. Dan ya tadi terorganisir itu kan ya tentu perlu selain sosok juga ya tentu juga engagement di antara mereka seperti apa gitu. Karena sebagai gue yang di Indonesia ini kalau ngelihat kampanye Zohran itu juga kayak bersemangat banget gitu loh. Bahkan kayak ada event-event yang cuma volunteer only atau gimana, itu bisa penuh gitu dan bisa rame. Karena orang ya benar-benar masa didengarkan dan ya emang ini politisi yang kemudian dilihat akan bisa mewakili mereka. Dan ini juga kayak ya Zohran he defines, selain jadi dia yang mendefinisikan game di politik di New York saat ini gitu, karena dia yang kemudian menjalankan memberikan beberapa proposal kebijakan gitu kan. Dia yang jualan harapan gitu. He sells hope. Sementara yang lainnya ya kayak a bit fear mongering atau bahkan ya kayak anti Zohran gitu, tapi nggak jelas juga apa yang dijual gitu sama mereka. Dan dengan anti Zohran itu malah justru naikin Zohran juga kan? Naikin Zohran. Nah, dan kenapa mereka nggak ada yang dijual ya? Karena mereka business as usual gitu loh. No change or maybe just a little change from the status quo gitu loh. Jadi ya, dan itu yang masih kan udah menang primary Demokrat sekarang. Tapi ya nanti masih ada pemilu lagi di November. Tapi lawannya mau Andrew Cuomo ataupun Eric Adams ataupun ada yang Republikan yang Silwa itu yang baret merah. Ada juga itu. Itu semacam jaya juga. Itu ormas. Itu real perwakilan ormas ya. Ormas New York. Itu forum New Yorker rempuk. Jadi masih defines the game dan itu politik atau Grip Jaya, gerakan rakyat inside Brooklyn. Nah, Jaya itu kan. Kalau ada yang mau ke Kumo lewatin saya dulu ini. Kocak. Ya tapi maksudnya itu mungkin politik yang kita butuhkan ya Mas, termasuk di Indonesia. Gimana? Iya. Seperti lu ya, gue juga merasa Zohran ini sesuatu yang menarik gitu ya untuk kemudian kita amati, walaupun mungkin pertanyaannya adalah sekuat apa dia kemudian nanti menghadapi tekanan dari establishment kan ya. Akan kompromis. Nanti kan sama Demokrat sendiri kan pasti diganggu. Ini bahkan New York Times gitu sampai hari ini tuh masih menurunkan laporan-laporan yang isinya jelek-jelekin Zohran gitu. Dari sumber anonim. Padahal ini medianya Demokrat gitu yang biasanya leaning to Demokrat, tapi bahkan sampai hal-hal kayak si Zohran itu dulu pas daftar ke kampus dia itu ya pasti kan kalau Amerika Serikat kan ditanya tuh dia etnisnya apa gitu. Dia jawabnya Asian dan African American gitu kan. Dan itu dianggap memalsukan, padahal Zohrannya ya gimana ya, dia kan juga nggak salah ya, Asian betul karena keturunan India, African American betul kan, African Americannya kan juga betul karena dia kan dari Uganda gitu loh. Maksudnya gimana ya, ini tik-tiknya ini nggak bisa mencakup semuanya gitu, tapi ya coba mencakup fullnya, coba deh di tik-tik yang kelihatannya relevan, walaupun kemudian dikritiknya kan African American tuh harusnya yang khusus kayak black gitu, yang di American, tapi ya memang konsepnya yang mungkin kurang jelas atau gimana. Tapi anyway, bahkan ketika dia salah pun ini kan nggak penting banget ya gitu kan. Gitu. Nggak substansial. Dan dia nggak masuk loh. Dia kan nggak masuk kan. Dia nggak masuk. Jadi maksudnya ngapain orang buka gitu, apalagi sudah kehabisan amunisi, kayak kehabisan bahan gitu. Dan itu maksudnya berarti kan dia akan menghadapi tantangan yang nggak kecil juga untuk bisa maju nanti gitu ya, bisa menang beneran jadi mayor of New York. Tapi bahkan ketika itu pun dia sudah menghasilkan sebuah kemenangan. Kenapa? Karena ternyata ada cara berpolitik yang lain loh gitu. Iya, jadi rumus itu. Ini yang sangat menarik dan menurut gue penting untuk
memunculkan harapan buat mereka yang mau kabur aja dulu gitu kan di Indonesia. Adalah ternyata bisa loh memobilisasi dukungan dari grassroots gitu. Itu dia berhadapan dengan Cuomo yang didukung oleh super PAC, dana-dana yang luar biasa besar itu dengan memobilisasi dana-dana kecil dari orang beneran nyumbang gitu loh. Itu mirip ini gak sih? Dan di Amerika Serikat kan terdata ya datanya masuknya. Jadi kelihatan betul bahwa yang masuk itu beneran dari konstituen gitu kan, beneran dari volunteer, sumbangan kecil gitu. Ini kan hal yang menurut gue memunculkan harapan bahwa sebenarnya politik kayak gitu itu masih mungkin loh. Dan di Indonesia itu juga sangat mungkin. Yang harus dilakukan apa? Punya policy vision yang jelas gitu kan, dan mengelola kampanye dengan baik gitu. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan main kayak politisi establishment mainnya patron klien, bayar ormas, kerja sosmed untuk joget dan seterusnya. Ada loh cara lain yang lebih masuk akal. Walaupun Zohran joget-joget juga ya. Dia kan joget tapi sebagai rapper, tapi bukan joget. Nggak pakai baju. Bukan dia rapper. Mr. Cardamom. Yeah, Mr. Cardamom. Ya, jadi ada banyak hal yang kemudian bisa diambil. Cuma memang kemudian nyambung lagi ke pertanyaan tadi, apakah ini adalah perubahan signifikan dari politik Amerika Serikat? Belum akan kelihatan. Setuju. Karena dia masih akan menghadapi ujian sampai November. Tapi kalau November nanti menang, despite serangan dari Demokrat sendiri dan dari Republikan, mungkin akan memberikan dampak yang signifikan gitu ya. Ombaknya. Bahwa ternyata memang establishment Demokrat ini harus dibongkar gitu. Ya. Oke. Mantap, kalau begitu kita sudah mereview kemenangan Zohran Mamdani di primary Demokrat, tapi jalan masih panjang gitu ya. Kalau kita bilang political earthquake, ya ini udah ada cracknya tapi belum benar-benar gempa, belum benar-benar terbongkar. Skala di sana masih kecil, masih geli-geli lah ini. Alarm gedungnya belum bunyi. Baru keganggu aja. Kita pantau terus perkembangan di kota terbesar di New York, kota yang sangat penting di dunia, dan kita jadikan pelajaran juga bagi kita di sini di Indonesia. New York tuh global city. Number one atau second ya setelah London. Number one lah. Dia lagunya memegang New York, sirkulasi finansial global gitu ya. London mah abad yang lalu. Top 2 aja, top 2. Oke, siap. Kalau gitu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.